Sahabat Fabio, sekarang kita akan mencoba mengulas tradisi yang ada di Sumatera Barat ataupun di Minang, yaitu melakukan atau merantam menjelang Hari Raya Idul Fitri. Rantaman ini ataupun penyembelihan sapi ataupun kerbau, biasanya ini adalah merupakan satu tradisi yang dilakukan satu hari jelang Lebaran. Rantaman ini berawal dari diawali biasanya pembentukan panitia yang biasa disebut dengan panitia rantaman. Ini dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat. Jadi panitia ini biasanya terdiri dari para tokoh-tokoh masyarakat. Panitia ini nanti akan menyelenggarakan rantaman ini ataupun penyembelihan ini, bermula dari menghitung berapa jumlah konsumsi masyarakat, dan kemudian berdasarkan itu panitia ini akan mencari sapi ataupun kerbau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nanti mereka akan membeli kerbau ataupun sapi yang akan dilakukan atau disembelih atau akan dirantam dengan istilahnya di Minang. Dan setelah itu juga masyarakat nanti akan mendaftar ke panitia berapa mereka yang akan membeli. Biasanya ini lebih lazim disebut dengan onggo. Onggo adalah tumpukan nantinya yang akan daging sapi ini akan dibeli ataupun ditumpuk-tumpuk. Nah, itulah nanti harganya. Sebetulnya rantaman ini berawal dari dahulunya, daripada tetua adat di zaman dulunya, karena di sana itu kemampuan masyarakat untuk mendapatkan ataupun membeli daging sangatlah rendah. Jadi para tokoh adat berinisiatif untuk membeli daging, membeli sapi maksud kami ataupun kerbau. Dan kalau dulunya itu biayanya ditanggulangi oleh tokoh adat ataupun nenek mama di masing-masing suku. Mereka berkumpul kemudian membeli sapi dan dilakukan penyembelihan ataupun dirantam. Jadi sehingga masyarakat baik itu yang mampu ataupun mempunyai ekonomi lemah, mereka bisa membeli daging sapi ini dengan cara hutang, dan nantinya akan dibayar kepada pimpinan ataupun kepala-kepala adat ataupun nenek mama masing-masing. Tujuan di sini adalah menciptakan suatu kebersamaan, berbagai kegembiraan di Hari Raya Idul Fitri. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kemampuan masyarakat telah merata, jadi panitia berinisiatif tetap melakukan rantaman dan membeli membeli sapi untuk disembelih. Sebelumnya masyarakat yang akan membeli mendaftar terlebih dahulu ke panitia rantaman berapa onggo atau tumpuk mereka akan membeli. Mungkin ada yang 1 onggo, 2 onggo ataupun 3. Nah, dengan jumlah tadi panitia akan membagi daging sapi tadi. Nah, seperti ini bisa kita lihat, membagi tulang, daging, pokoknya semua yang layak konsumsi itu dibagi sesuai dengan onggo ataupun tumpukan yang jumlah masyarakat yang telah mendaftar. Dan ini adalah kepala sapi yang telah dipotong. Nah, kepala sapi ini nanti akan dilakukan pelelangan, yaitu dengan cara siapa nanti yang menawar dengan harga tertinggi, maka mereka lah yang nanti berhak untuk membawa atau mendapatkan kepala sapi ini, untuk yang nantinya mereka akan melakukan pengolahan gulai otak dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dari kepala sapi yang mereka dapatkan. Nah, ini adalah panitianya tadi. Di sini panitia kembali mengutip dana sesuai dengan pendaftaran masyarakat sebelumnya. Di sini masyarakat akan melakukan pelunasan sebelum nanti mengambil daging yang telah dipesan. Nah, kemudian begitu juga daging-daging seperti yang ada di kepala sapi, di leher sapi juga akan dibagi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Ini panitia nanti akan membagi mungkin ada 200 tumpukan, 300 sesuai dengan harga dan jumlah. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, jumlah yang telah ada terdaftar di masyarakat melalui panitia. Ya, seperti tadi kami sampaikan juga, semua itu berdasarkan hanya azas kebersamaan, azas gotong royong yang tercipta di saat-saat terjadinya rantaman ini. Itu suatu sistem kehidupan sosial di tengah-tengah
masyarakat. Itu juga panitia, dan ini ada 4 kaki dari sapi tadi. Ini nanti akan diberikan kepada panitia yang menyelenggarakan sebagai upah. Jadi di sini tidak ada hitung-hitungan upah, hanya sekadar ucapan terima kasih. Dan ini cuman kalau kita nilai dengan harga mungkin tidak seberapa, tapi ini hanyalah lambang ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara seperti ini yang telah melakukan membagi daging, kemudian membagi kelompok-kelompok, tumpukan-tumpukan. Nah, itulah sebagai ucapan terima kasih yang diberikan oleh masyarakat kepada panitia tersebut. Jadi tidak ada dengan diupah dengan nominal rupiah sekian. Jadi murni di sini hanya menciptakan suatu semangat gotong royong, suatu semangat kebersamaan, serasa dan senasib sepenanggungan di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga yang lainnya, karena seperti ini adalah jantung. Jantung ini akan dibagi seberapa banyak ataupun tokoh adat yang ada. Contohnya di sini di Jorong Marambua ini ada 10 tokoh adat atau nini mama, dan jantung ini akan dibagi sebanyak 10 bahagian. Dan ini juga merupakan sebuah ucapan terima kasih kepada tokoh adat yang telah menyelenggarakan acara rantaman ini. Dan ini akan dibagi menjadi 10 bahagian, karena di sini ada 10 nini mama ataupun tokoh adat, 10 dari suku, ada suku Tanjung, Cendago, Koto, Sikumbang, Pindi, dan lainnya. Ya, nah ini dibagi kemudian diserahkan kepada tokoh adat tersebut sebagai ucapan terima kasih. Jadi semua murni merupakan suatu hanya simbol-simbol, adanya banyak simbol-simbol tersembunyi, simbol-simbol yang patut kita contoh dan kita pertahankan sebagai budi luhur ataupun budaya luhur dari warisan nenek moyang kita dahulu. Mereka tidak mengemukakan ego ataupun nilai finansial, tetapi mereka hanya menciptakan rasa gotong royong, rasa sosial, rasa berbagi, rasa kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa terciptanya suatu persatuan dan kesatuan karena kita merasa senasib sepenanggungan, merasa satu kesatuan, satu pengayoman yaitu adat. Maka terciptalah kehidupan yang begitu harmonis, begitu damai. Itulah hal yang kepintaran nenek moyang kita dahulu menciptakan bagaimana cara sistem hidup bermasyarakat, secara sistem hidup bersama dengan beragam-ragam kultur ataupun taraf ekonomi. Nah, di sini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, ini panitia telah mulai memberikan bentuk tumpukan-tumpukan atau onggo. Nah, ini adalah kepala sapi tadi, akan dilakukan pelelangan. Jadi siapa yang menawar harga tertinggi, maka itulah nanti yang berhak untuk mendapatkan atau membawa pulang kepala sapi. Nah, di sini juga masyarakat telah mulai berkumpul. Mereka akan mengambil daging sesuai dengan pesanan mereka, dan juga mereka akan berkumpul, baik itu para perantau, masyarakat yang di kampung. Di sini mereka akan bersenda gurau, melepas rasa rindu sekian tahun tidak berjumpa. Di sini mereka akan berkumpul. Nah, itulah sebetulnya momen-momen pulang kampung yang ada di tengah-tengah masyarakat yang ada di perantauan. Jadi mereka bukan hanya sekadar untuk makan, minum, dan itu, tetapi mereka rindu dengan kebersamaan, senda gurau, berkumpul, bercengkrama, bercerita tentang masa lalu. Itulah yang mereka rindukan di saat-saat Lebaran Idul Fitri. Nah, di sini kan bisa kita lihat banyak masyarakat berkumpul untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi kehidupan. Sembari panitia terus membagi tumpukan-tumpukan, memeriksa kembali tumpukan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat tumpukan ataupun onggo yang telah dilakukan oleh panitia hampir saja selesai, dan masyarakat telah mulai antri menunggu pembagian nanti yang akan diumumkan oleh panitia rantaman ini. Nah, setelah mengumumkan tadi siap untuk dibagikan, itu ada perwakilan dari tokoh adat atau nenek mama menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat
kemudian menyampaikan ucapan maaf. Mungkin kalau ada pembagian mereka nanti yang kurang ataupun lebih, mari kita sama-sama menerima dengan rasa ikhlas, rasa terima kasih. Tidak ada rasa ini kurang, ini lebih, tapi adalah di sini ada unsur kebersamaan. Inilah tokoh adat, datang lebih disebut dengan KAJ, Ketua Adat Corong. Kalau dulunya mereka yang dituakan dari sekian orang nenek mama memberikan arahan ataupun ucapan terima kasih kepada masyarakat, memberikan ucapan maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan panitia, kekurangan-kekurangan yang dilakukan panitia, yang didampingi juga oleh salah seorang dari tokoh masyarakat. Jadi di sini memang betul-betul diciptakan rasa kebersamaan, rasa ya pokoknya kita menciptakan kedamaian, menciptakan sepenasib, sepenanggungan di tengah-tengah masyarakat. Dan di sini itulah uniknya, masyarakat bisa menerima dengan lapang dada, dengan rasa ikhlas, rasa kegembiraan, tanpa adanya merasa dirugikan, merasa diuntungkan di dalam acara lantaman ini. Sangat bernilai sosial dan bernilai religius sekali. Nah, di sini bisa kita lihat juga masyarakat telah semakin banyak berkumpul, dan di sini kita lihat yaitu ada telah berbaur, ada yang mungkin karena di saat ini mudik dilarang, jadi mungkin hanya yang merantau di sekitaran dekat yang bisa pulang ke kampung. Nah, di sini mereka telah berkumpul, bercerita, berbagi pengalaman, begitu juga generasi muda. Pokoknya semua membaru di sini. Sementara panitia terus membagi tumpukan-tumpukan tersebut. Panitia tetap mencek, dan di sini juga tokoh masyarakat seperti tokoh adat akan berkumpul. Boleh juga ikut bergembira dengan melihat anak kemenakan masyarakat. Yang nampak di sini jelas ada rasa kegembiraan untuk menyambut hari raya Idul Fitri, yang sementara mereka telah 1 bulan penuh berpuasa dan kemudian telah bertahun menahan rasa rindu dengan sanak saudara. Mereka di sini bisa berkumpul dan setia menunggu mereka dipanggil untuk mengambil daging pesanan mereka. Tapi mereka tetap saja bertahan, bercerita, bercengkrama, berbagi pengalaman, bahkan bercerita masa lalu. Mungkin mereka telah tidak berjumpa 10, 20, bahkan ada yang 30 tahun yang lalu. Sekarang mereka bisa berkumpul. Satu momen-momen yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Minang. Panitia ini tetap melakukan cek tumpukan-tumpukan daging tersebut. Dan ya, di sini ada kita lihat ini adalah salah satu tokoh nenek mama, yaitu Angku Datuk Tumangguang. Kemudian Angku Datuk Mukhtobasa juga hadir di sini sebagai tokoh adat ataupun angku nenek mama. Ini adalah Angku Datuk Malingka, beliau adalah sebagai ketua KAJ di Jorong Malabo, juga ikut hadir di tengah-tengah acara rantaman ini. Adalah Angku Datuk Marajo suku Caniago, dan dalam Angku Datuk Lele Batuah suku Koto juga beliau hadir di sini. Di sini ada Angku Datuk Mudo suku Pili, Angku Datuk Putih juga suku Koto. Mereka beliau hadir menyaksikan masyarakat beliau, hadir menyaksikan anak kemenakan beliau berkumpul untuk menunggu pembagian daging yang mereka pesan. Sementara panitia tetap saja melakukan teman-teman juga tokoh masyarakat, Kokesati juga hadir. Ya, bukan membaurlah di sini, baik yang generasi muda, anak-anak, dewasa, orang tua tetap saja berkumpul untuk berbagi kebahagiaan untuk menyambut hari raya Idul Fitri yang mereka tunggu. Jadi sebetulnya momen untuk pulang kampung yang ada di hati perantau bukan hanya sekedar untuk
berbagi THR, ingin mencicipi makanan khas daerah. Bukan hanya itu, tetapi mereka ada rasa kerinduan untuk berkumpul, rasa kerinduan bercengkrama, rasa kerinduan berbagi rasa. Jadi di sini sebetulnya adalah yang mereka inginkan adalah berbagi perasaan, bukan berbagi hal-hal lain. Berbagi, meluapkan rasa rindu yang mereka pendam sekian tahun, bahkan ada 2-3 tahun mereka tidak pulang kampung untuk berkumpul sanak keluarga, sahabat, handetolan. Itu sebetulnya rasa rindu yang ada di hati. Itu mereka sangat menggebu-gebu sekali di saat-saat lebaran ini untuk pulang kampung atau mudik. Jadi sangat karena di sana pandemi COVID, pemerintah menganjurkan tidak melakukan pulang kampung. Jadi memang ada sebahagian para masyarakat yang melakukan berbagai macam cara agar mereka bisa pulang kampung. Jadi di sini memang sangat dilema sekali antara keadaan dan tuntutan gelora jiwa yang tidak terbendung tadi. Jadi ada semacam peperangan batin yang ada di hati mereka. Mungkin kita juga semua merasakan. Nah, di sini panitia telah mulai membagikan, yaitu dengan melalui pengeras suara. Panitia nanti akan memanggil nama-nama sesuai dengan pendaftaran. Nah, panitia akan menandai, mungkin ada yang mengambil 1 onggok atau tumpukan, ada yang 2. Nah, panitia nanti akan mengawal, menunjukkan bahagian-bahagian mereka. Ini adalah salah seorang masyarakat yang telah melakukan pengambilan daging. Ya, mereka sangat nampak sekali membaur, ada rasa kegembiraan, ada canda tawa. Sebetulnya mungkin saja mereka bisa membeli daging di pasar ataupun di tempat-tempat penjualan daging. Nah, ini ya nampak sekali. Tetapi yang mereka harapkan di sini adalah momen kebersamaan, momen rasa kegembiraan, berbagi kegembiraan, berbagi rasa. Itulah sebetulnya yang mereka sangat idam-idamkan dan mereka rindukan di saat-saat Lebaran ini. Nah, di sini bisa kita lihat masyarakat telah mulai mengambil dan mereka telah bisa pulang ke rumah. Bagi yang sudah mendapatkan bahagian, mereka telah pulang ke rumah membawa daging sapi ini untuk dimasak. Demikian saja mungkin ulasan kami tentang tradisi rantaman di daerah Minang, di Sumatera Barat, yang saat ini masih saja dilakukan di beberapa tempat, walaupun tidak semua tempat, tetapi ini masih sangat besar, relatif besar dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Tradisi yang sangat perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan, karena di sini mengandung nilai kehidupan sosial masyarakat, nilai kebersamaan, nilai silaturahmi yang sangat banyak terkandung di dalam acara rantaman ini. Begitu hebatnya nenek moyang kita dahulu menciptakan menciptakan suatu acara untuk menyampaikan gejolak jiwa, memfasilitasi, mengumpulkan kita sehingga tercipta rasa kebersamaan, rasa setara, kemudian rasa satu kepentingan, sehingga bisa tercipta kehidupan yang harmonis, kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang nyaman. Demikian saja kami melaporkan. Terima kasih bagi Anda yang telah menonton channel video, dan bila Anda merasa ini bermanfaat, silakan Anda bagikan, dan jangan lupa Anda like dan subscribe, karena kami akan selalu menyampaikan informasi-informasi dari daerah Minang, baik itu wisata dan informasi-informasi lainnya untuk berbagi rasa dengan masyarakat di rantau. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.